kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semua, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdillah, salawatu wassalamu alaih, juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di siang Kamis kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Al-Ustadz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala, yang pada siang hari ini akan membahas pembahasan tematik yakni dengan judul Ramadan adalah nikmat yang patut disyukuri. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita telah terhubung bersama Al-Ustadz melalui aplikasi Zoom dari kediaman beliau di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti jika waktu memungkinkan, kita akan buka Q&A yang mana sahabat Hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di nomor telepon 081 0811 7530.000 ataupun WhatsApp di 081175454444. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan ketikan, bisa mengirimkan pertanyaan di nomor yang sama, yakni di 0811 75454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu kita sapa Al-Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustadz? Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair, Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Ustadz. Telah menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk kami menimba ilmu bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik para pemirsa dan para pendengar, rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita simak dan dengarkan. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafaddal mashkura. Naam, syukran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita kemudahan menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang menempuh jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tunduk dan patuh, lapang dada menerima tunjuk ajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, agama yang benar adalah agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mengajak kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mengajak kepada mentaati sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini menjelang bulan Ramadan, kita sudah berada pada pekan kedua atau pertengahan kedua daripada bulan Sya'ban. Qabliyahnya Ramadan. Artinya Ramadan semakin dekat. Gerbang madrasah Ramadan semakin dekat kita masuki. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah,
kita kembali melihat apa yang kita alami pada tahun-tahun yang lalu. Setiap tahun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu dan kesempatan masuk ke dalam 7 deretan bulan-bulan yang di situ ada keutamaan, ada fadilah. Mulai dari Rajab, Sya'ban, dan kita berada di pertengahannya. Rajab sudah berlalu, Sya'ban, Ramadan yang akan kita masuki, bulan Syawal setelah bulan Ramadan, bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Semua bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang ada keutamaan, ada kekhususan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita pada bulan Rajab dan ini sudah berlalu, Allah ingin kita mendapatkan kebaikan pada bulan Rajab. Tapi kita lihat bagaimana dan apa yang kita lakukan pada bulan Rajab. Apakah kita melaksanakan ketaatan-ketaatan sementara sudah dijelaskan oleh para asatidzah bahwa bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan haram yang mana amal masaleh mempunyai nilai besar di dalamnya. Sekarang kita berada pada bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya pada bulan Sya'ban, bahkan hampir seluruh hari pada bulan Sya'ban beliau puasakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempuasakan Sya'ban sepenuh bulan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau banyak berpuasa, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan itu adalah bulan yang yafulu anhu katsirum minan nas, bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Adalah bulan diangkatnya amalan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku aku dalam keadaan berpuasa. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mulai melakukan puasa dan amal saleh pada bulan Sya'ban melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa demikian? Karena bulan Sya'ban adalah persiapan dan qabliyahnya Ramadan. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, persiapan ini yang membuat mukmin mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi, dan itu adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam judul sekarang ini kami mengatakan bahwa Ramadan adalah nikmat yang patut disyukuri. Yang nyata-nyata saja yang kita rasakan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan ini berulang-ulang. Semangat yang kita dapati akan datangnya Ramadan itu sudah merupakan nikmat. Baru semangat. Kemudian kita berharap menjumpai bulan Ramadan. Allah berikan kita bisa berharap, itu sudah merupakan nikmat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ditambah lagi dengan kekuatan. Bertahun-tahun sudah berlalu. Dari kecil kita orang tua kita berpuasa. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita waktu kecil tidak terbiasa puasa sunat. Umur 8 tahun, 9 tahun, banyak di antara kita yang sudah berpuasa sempurna. Siapa yang memberikan kekuatan itu? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan, walaupun sebelumnya kita tidak terlatih berpuasa. Demikian juga ketika remaja, ketika sudah berkeluarga, dengan kesadaran kita berpuasa, Allah berikan kekuatan kepada kita, kita berpuasa. Alhamdulillah, sebagian besar dari kita, kaum muslimin, kami yakin tidak semua yang terbiasa berpuasa sunat. Barangkali tidak sampai separuh orang yang bisa
membiasakan dirinya puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari di dalam setiap bulan. Kita anggap 10% daripada kita-kita yang melaksanakannya. Namun yang 90% karena tidak terbiasa, bukannya tidak sanggup melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, tetap bersemangat dan berpuasa pada bulan Ramadan walaupun tidak terlatih sebelumnya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita syukuri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah nikmat yang mesti kita syukuri. Ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, dan ini tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin. Nikmat itu adalah nikmat diberikan kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang benar-benar berpuasa tidak akan sanggup mencuri-curi minuman, artinya kecuri-curi kesempatan, tidak dilihat oleh orang lain, lalu dia curi-curi kesempatan, tidak sanggup. Kenapa demikian? Karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikannya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan. Keyakinan yang seperti ini muncul, tampil di dalam kesadaran mukmin, dan ini adalah nikmat. Dan ini adalah nikmat keimanan yang sangat tinggi. Yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu istilah, yaitu ihsan. Ditanyakan mal ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarah fa innallaha yarak. Datangnya kesadaran diri dan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Sehingga orang yang berpuasa, benar-benar berpuasa, tidak
sanggup melakukan kecurangan dengan arti curi-curi kesempatan untuk makan dan minum ketika tidak ada orang yang melihat. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, dan ini nikmat terbesar. Kalaulah kita meyakini ini adalah suatu nikmat yang terbesar, maka kita akan mensyukurinya. Konsekuensi daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat akan bertambah. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami katakan tadi, semangat adalah nikmat. Kekuatan adalah nikmat. Orang yang menyadari semangat itu sebagai nikmat, kekuatan itu sebagai nikmat, apabila disyukuri, pasti janji Allah akan terlaksana. Semangatnya akan terjaga, kekuatannya akan semakin kuat. Sehingga orang-orang yang berpuasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, menyadari bahwa kekuatannya itu nikmat, maka hari-hari Ramadan itu bukannya semakin lemah, bahkan semakin terakhir semakin kuat semangatnya, semakin kuat kemauannya untuk melaksanakan ketaatan. Iman demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Iman demikian juga. Ketulusan yang Allah berikan demikian juga. Ketika kita sadari bahwa ketulusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah nikmat, maka orang yang mendapatkan nikmat ini, menyadari nikmat ini, akan bisa mengembangkan ketulusannya, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Bukan hanya sekedar menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Ketulusannya akan berkembang sebagai nikmat yang bertambah dari Allah Subhanahu wa taala, mencakup pada ibadah-ibadah yang lain. Yang saya maksud, dia tidak hanya takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala curang di dalam berpuasa, lalu dia tidak melaksanakan kecurangan. Lebih daripada itu, dia ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal-amal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan, bukan hanya
puasa. Dia ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Terutama adalah sabar di dalam beribadah. Karena Ramadan itu juga merupakan sahru as-sabr. Bulan kesabaran. Ramadan itu juga merupakan bulan dituntut kita melakukan amal-amal soleh dan bermacam-macam kesolehan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang berpuasa, yang berkembang nikmat keimanannya dalam arti kesadaran bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperbanyak membaca Al-Quran. Dia akan memperbanyak doa, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak melakukan amal-amal saleh yang lain. Seperti ikut memberikan perbukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi nikmatnya berkembang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya hidayah. Perlu diketahui semangat tadi adalah hidayah. Kekuatan itu adalah hidayah. Ketulusan yang tertanam di dalam diri seorang mukmin itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencermati hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan 10 daripada amalan yang semisal sampai dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Ini adalah karena hamba itu melakukan kebaikan, maka Allah balas kebaikan itu. Lalu Rasulullah mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa.
tidak masuk ke dalam hitungan yang tadi. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu li, untukku. Pengertian untukku adalah benar-benar dilakukan oleh hambaku tulus karenaku. Sehingga dia menahan makan dan minum li ajli. Menahan makan dan minum dan syahwatnya li ajli. Ini makna fa'innahu li. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa puasa orang yang, ketulusan orang yang berpuasa itu sangat terkhusus. Allah katakan bahwa itu adalah li, benar dilakukan karenaku. Wa ana ajzi bihi. Maka akulah yang memberikan ganjaran untuknya. Amalan lain Allah memberikan ganjaran. Tetapi maksudnya ini adalah ganjaran khusus. Ganjaran yang istimewa. Kenapa demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena ketulusan dan karena kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba. Sehingga inilah yang membuat diri hamba itu bisa bertahan menahan lapar dan dahaga. Bertahan melawan syahwatnya dan segala yang membatalkan puasa pada siang Ramadan. Ini adalah persaksian langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna fa'innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, makanannya karenaku. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi bukan hanya puasa yang bisa dikembangkan oleh mukmin ini, kesadaran dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika dia menahan lapar dan dahaga saja. Bahwa dia bisa mengembangkan bahwa amalan soleh yang lain dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas, orang yang paling pemurah, orang yang paling dermawan. Dan juga beliau adalah orang yang terbaik. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Sebaik-baiknya, sepemurah-murahnya, paling dermawannya Rasulullah pada bulan Ramadan. Kenapa demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah? Rasulullah SAW mengetahui, dengan benar-benar mengetahui bahwa Ramadan mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita menyadari itu,
Di antara kekhususan yang Allah berikan itu adalah kesadaran penuh bahwa Allah memperhatikan kita sehingga mendorong diri kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan lebih daripada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nikmat inilah yang harus diyakini sebagai nikmat. Sehingga kita bisa bersyukur. Jangan sebagaimana yang dirasakan oleh sebagian daripada kaum mukminin, orang-orang mukmin, bahwa puasa Ramadan adalah hanya sekedar musim. Yang namanya musim akan berlalu, cepat berlalunya. Diyakini hanya sebagai rutinitas yang berulang setiap tahun. Lalu tidak mengambil pelajaran. Setiap tahun dia berpuasa begitu-begitu saja. Maka orang yang seperti ini tidaklah salah dikatakan oleh para penceramah-penceramah bahwa semakin berlalu malam-malam Ramadan akan semakin ada kemajuan pada shaf. Ini kan ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz menyampaikan seperti itu. Berlalu hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan, maka akan terjadi kemajuan shaf. Dahulunya, pada awal-awalnya, shaf penuh. Sampai 10 shaf di masjid itu. Laki-lakinya, perempuannya, sampai 5 shaf umpamanya. Berlalu 3 hari, hilang 1 shaf. Sudah maju 1 shaf. Berlalu 1 pekan, hilang 2 shaf. Berarti sudah maju lagi shafnya. Berlalu setengah bulan, maka sudah hilang pertengahan shaf. Kenapa demikian? Karena tidak mensyukuri nikmat semangat tadi. Sehingga semangatnya berkurang. Tidak mensyukuri nikmat kekuatan. Kekuatan bisa salat malam, ikut dengan imam. Biasanya salat di masjid hari Jumat saja. Atau kadang-kadang salat berjamaah pada salat maghrib. Sebagian kaum muslimin seperti itu. Lalu datang Ramadan, diberikan oleh Allah semangat, maka datanglah semangatnya datang ke masjid, sehingga penuhlah masjid, sesaklah masjid. Tetapi tidak dirasakan ini sebagai suatu nikmat, maka nikmat itu tidak disyukuri dan terjadi
kemunduran daripada nikmat nikmat semangat tadi dan kekuatan. Mulanya bertahan bersama imam di masjid untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah mulai resah. 4 hari tidak hadir lagi. Ini yang dialami. Kenapa? Karena tidak mensyukuri bahwa semangat yang Allah berikan pertama itu adalah nikmat. Kekuatan yang Allah berikan pertama itu adalah nikmat. Dan tidak juga dapat mengembangkan bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Tapi masih tetap bertahan berpuasa. Bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, maka tidak berani untuk melakukan kecurangan. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana derajat ketakwaan yang didapati oleh orang yang kurang bersemangat hanya sekadar melepas kewajiban? Kita tidak bisa mengukur. Akan tetapi konsekuensi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Kata-kata la'alla mempunyai makna. Ada yang memperoleh dan ada yang tidak memperoleh. Itu namanya la'alla. Mudah-mudahan. Ada yang porsinya sempurna, ada yang porsinya besar, ada yang porsinya hanya sedikit. Maka orang-orang yang berpuasa benar-benar imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan harapan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini melaksanakan amal-amal saleh yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terukur, yang benar, yang sesuai dengan petunjuk, maka la'allakum tattaqun akan tercapai. Ada orang yang tidak mendapatkan la'allakum tattaqun? Ada. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa rubbas saim hadhuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Barangkali saja orang yang berpuasa itu, yang dia dapati daripada puasanya hanya lapar dan dahaga. Artinya apa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Hanya lapar dan dahaga. Mana nilai takwa yang didapati? Sangatlah minim. Hanya sekadar pelepas dahaga, hanya pelepas kewajiban. Dia tidak mendapat. Kalaupun dapat, hanya sekadar melepas kewajiban. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengaminkan apa yang dikatakan oleh Jibril. Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yufar lahu fa'abadahu Allahu. Wahai Muhammad, ada orang yang mendapati Ramadan namun tidak diampuni dosanya.
Allah menjauhkan orang itu daripada nikmatnya. Na'udzubillah. Artinya, orang itu tidak mendapatkan ampunan nikmat, ampunan pak dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tadi mengatakan bahwa konsekuensi nikmat apabila disyukuri adalah akan bertambah. Coba kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah inginkan kalian kemudahan. Ayat ini walaupun konteksnya adalah orang yang sakit, orang yang melakukan perjalanan, boleh tidak berpuasa. Boleh mereka berbuka sebagai kemudahan di dalam beragama. Supaya tidak bertambah sakitnya, supaya tidak terlalu sulit di dalam perjalanan, dipermudah. Akan tetapi ayat ini bukan hanya sebatas itu difahami. Allah menginginkan yuridullah bikumul yusra adalah keringanan, kemudahan di dalam melaksanakan agama. Termasuk kemudahan untuk mencapai ketakwaan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak ingin membuat kalian sulit, sukar mendapatkan ketakwaan tersebut. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian dimudahkan untuk menyempurnakan bilangan hari-hari berpuasa, dan agar kalian nanti bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah ala ma hadakum. Ini perlu kita ketahui, ala ma hadakum, terhadap hadiah hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Apa di antaranya? Banyak sekali. Semangat tadi, kekuatan tadi, keimanan tadi, ketulusan tadi adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila kita sadari itu sebagai petunjuk Allah, bahwa kita dimudahkan untuk mendapatkan ketakwaan, Allah tolong kita bersemangat. Allah tolong kita tulus. Allah tolong kita diberikan kekuatan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Makanya Allah katakan wala'allakum tashkurun. Dan semoga kalian dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat 185 ini paralel dengan ayat la'allakum tattaqun. Berjalan seiring. Kenapa demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah? Dengan bersyukur tersebut, hidayah akan bertambah, kekuatan akan bertambah, semangat akan bertambah, ketulusan akan bertambah. Itu buktinya. Orang-orang yang semangat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari nikmat Ramadan itu, maka semakin akhir-akhir Ramadan semakin kuat. Semakin kuat. Bahkan banyak berjaga malam pada akhir-akhir Ramadan.
Bukankah itu menunjukkan kekuatan yang berkembang, kekuatan yang bertambah, hidayah yang bertambah? Hidayah itu apabila disyukuri, konsekuensinya akan mendapatkan hidayah berikutnya. Tambahan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Muhammad, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengambil hidayah, orang-orang yang berjalan di atas hidayah, menyadari itu adalah hidayah, lalu dia tempuh dengan cara yang baik, dia ambil dengan cara yang baik. Apa? Termasuk mensyukuri. Zada. Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan huda, tambahan hidayah lagi. Wa atahum taqwahum. Allah berikan setelah itu kepada mereka ketakwaan. Artinya syukur menambahkan kekuatan, menambahkan semangat, menambahkan ketulusan, menambahkan hidayah ini. Dan hadiahnya yang terakhir adalah taqwa. Maka la'allakum tattaqun paralel dengan wa la'allakum tashkurun, berjalan seiring. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, sadarilah Ramadan itu sebagai nikmat. Sadari semangat-semangat awal Ramadan itu nikmat. Dan semangat bahwa kita melakukan ibadah itu nikmat, sadari. Dan terlebih-lebih supaya kita bisa menyadari, kita persiapkan benar-benar pada bulan Sya'ban ini. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, penjelasan kami tentang nikmat yang patut disyukuri. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita dapati pada bulan Ramadan. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, harus kita syukuri itu nikmat. Ya, ketika kita sanggup sholat bersama imam, ya, ada masjid yang 1 juz, ada masjid setengah juz, ada yang masjid kurang daripada itu. Kita sanggup, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri, maka kita akan semakin kuat mengikutinya. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antum berada. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semua, dan semoga menjadi bekal ilmu dan ketakwaan untuk kita semua sebelum memasuki bulan Ramadan. Baik, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita angkat barangkali satu pertanyaan di sesi kedua ini. Nah, assalamualaikum. Dari siapa dan di mana, Bu? Dari pendengar setia Pekanbaru. Silakan dengan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz. Saya pernah mendengar dari Ustaz Sunnah bahwa kalau beruduk tidak istifsar pada hidung dan tidak berkumur-kumur, uduknya tidak sah. Bagaimana kalau kita sedang berpuasa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berwudu dengan istinsyar ataupun berkumur-kumur ini jumhur para ulama berpendapat ini adalah termasuk sunnah dalam berwudu, tidak termasuk rukun di dalam berwudu. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Artinya, wuduknya tetap sah walaupun tidak berkumur-kumur, walaupun tidak masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, tetap sah wuduknya. Hanya kurang, tidak sempurna. Kemudian bagaimana ketika bulan Ramadan? Apakah kita masukkan juga air ke dalam hidung kita ketika kita berwudu? Iya, akan tetapi tidak boleh dihirup kuat-kuat. Tidak boleh dihirup dengan keras-keras sebagaimana di dalam di luar bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu fil Balighu fil istinsyak illa an takuna shaima." Hendaklah kamu bersungguh-sungguh di dalam beristinsyak. Ya. Hendaklah bersungguh-sungguh di dalam beristinsyak illa an takuna shaima, kecuali kamu dalam keadaan kamu berpuasa. Maka jangan dikuat-kuatkan, khawatir nanti masuk ke dalam rongga hidung. Jadi jangan mubalaghah, jangan berlebih-lebihan menghirup, memasukkan air ke dalam hidung. Ila an takuna shaima, kecuali ya kamu dalam keadaan berpuasa. Maka dalam keadaan berpuasa jangan dibuat seperti itu. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kurang sempurna wuduknya ketika tidak istinsyak, tidak memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, dan tidak berkumur-kumur, tidak sempurna. Dan ini kebanyakan para ulama memasukkan ke dalam sunat wudu, tidak termasuk rukun wudu. Ya wallahu alam bissawab. Terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustadz di kesempatan yang akan datang. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustadz. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita berjumpa Ramadan nanti, berarti ini adalah keinginan Allah agar kita dapat merubah jati diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini.
Dan Ana Abu Guys dan segenap kru yang bertugas beserta Ustadz mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kealfaan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.